Ketika membaca ulang manga One Piece chapter 1096, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di halaman pertama, Saint Vigarland Garling muda mengatakan, "Perhatikan baik-baik anak-anak." Awalnya saya pikir kata-katanya ini dia tujukan kepada junior-juniornya di dalam pasukan God's Knight yang muka-mukanya dipajang di sekeliling panelnya ini. Namun setelah mendapat masukan dari sana-sini, saya mulai berpikir ulang. Bagaimana jika perkataannya Garling ini bukan dia tujukan kepada anak-anak didiknya di pasukan God's Knight, melainkan ditujukan untuk anak-anak hasil hubungan biologisnya yang dia bawa semua ke God Valley untuk menonton langsung aksinya dalam perlombaan. Dimana salah satunya ya bayi Shanks ini yang pada akhirnya nanti ditemukan di dalam kotak harta karun oleh Roger dan krunya. Nah, kita semua tentu sudah tahu kalau insiden besar yang terjadi di God Valley yang menjadi awal mula kenapa Monkey D. Garp bisa dijuluki sebagai pahlawannya Angkatan Laut terjadi karena ulahnya Ginny, ibunya Bonnie. Gara-gara anak kecil yang jago hacking ini, informasi top secret terkait permainan maut yang diselenggarakan untuk para Tenryubito di God Valley, berikut semua hadiah yang mereka sediakan, jadi tersebar ke seluruh dunia 2 minggu sebelum hari H. Sebab itulah banyak nama-nama besar di kancah perbajak lautan yang berbondong-bondong menggerebek pulau yang terletak di West Blue itu. Salah duanya adalah kelompok bajak laut Rocks dan kelompok bajak laut Roger. Yang menarik adalah, dilihat dari percakapannya Shirohige dengan member utama bajak laut Rocks yang lain, tujuan utama kelompok mereka datang ke God Valley sebenarnya hanya satu, yaitu mengambil kembali sesuatu yang disebut sebagai harta karun Beehive Island yang telah dicuri oleh pemerintah dunia. Di mana proses mengambil kembali harta karun Beehive Island itu kemudian menjadi semacam perlombaan di dalam perlombaan bagi para member utama bajak laut Rocks. Nah, ada 2 kalimat menarik yang ingin saya highlight dari percakapan para bajak laut sepuh ini. Pertama, kata-katanya Shirohige yang berbunyi, "Si bodoh Rocks sepertinya sudah lupa dengan tujuan utamanya." Kedua, kata-katanya Big Mom yang bunyinya begini, "Aku akan mencurinya secara diam-diam, lalu langsung cabut dari sini begitu mendapatkannya." Kita bahas perkataannya Big Mom dulu. Oleh karena begitu berpencar, Big Mom langsung menyasar buah iblis Uo-Uo Nomi yang dicolong oleh Ivankov. Besar sekali kemungkinannya kalau buah iblis itulah harta karun Beehive Island yang mereka maksud. Terlebih lagi, dalam percakapan ini Kaido mengatakan kalau tidak ada gunanya jika harta karun itu sampai jatuh ke tangan Big Mom. Saya pikir maksud dari perkataannya Kaido ini adalah Big Mom sudah menjadi seorang DF user. Jadi tidak ada gunanya jika dia mendapatkan buah iblis lagi. Sehingga saya makin yakin kalau buah iblis Mythical Zoan Uo-Uo Nomi inilah yang disebut oleh Monkey D. Garp sebagai harta karunnya Beehive Island. Sekarang kita bahas perkataannya Shirohige. Dari apa yang sudah dia katakan, jelas sekali begitu sampai di God Valley, Rocks the Sabex langsung nyelonong memisahkan diri dari rombongan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan timnya. Sepertinya sifat dan wataknya Rocks the Sabex ini sangat mirip dengan Luffy atau Shanks. Tapi tidak mungkin dong kalau Rocks the Sabex keluyuran tanpa arah dan tujuan seperti kebiasaannya Roronoa-Zoro. Maka dari itu, saya curiga Rocks the Sabex sebenarnya punya agenda lain yang tidak diketahui oleh kru utamanya. Dan agendanya itu berkaitan dengan bayi Shanks. Saya tidak ingin bikin kontroversi lagi dengan mengatakan kalau Shanks sebenarnya adalah anaknya Rocks the Sabex, karena para Gorosei sendiri sudah mengakui dalam film Red kalau darah keluarga Vigarland mengalir di dalam tubuhnya Akagami no Shanks. Bahkan mereka sempat berpikir kalau darah Vigarland juga mengalir di dalam tubuh Uta karena mereka pikir Uta adalah anak kandungnya Shanks. Tapi setelah melihat bagaimana Ginny bisa berakhir menjadi istri ke-8-nya seorang Tenryubito, rasanya tidak mustahil jika nasib yang sama juga terjadi kepada ibunya Shanks, bukan? Dan entah kebetulan atau memang keluarga Vigarland sengaja mencari bibit-bibit unggul, wanita kuat yang menarik perhatian Garling untuk diajak kawin paksa ternyata merupakan keturunan dari keluarga D. Lebih tepatnya penyandang nama Rocks D, alias saudarinya Rocks the Sabex. Sehingga tanpa sepengetahuan krunya, tujuan asli Rocks the Sabex menggerebek God Valley sebenarnya adalah untuk menemukan saudarinya itu. Namun sepertinya sesuatu terjadi selama insiden berlangsung, sehingga saudarinya Sabex tidak bisa tertolong lagi. Yang bisa Rocks the Sabex ambil hanyalah bayi hasil tanam paksanya Saint Vigarland Garling, yang kemudian dia sembunyikan di dalam sebuah peti harta karun, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengangkutnya ke atas kapal. Dugaan saya ini diperkuat dengan adegan saat kelompok Roger pertama kali menemukan bayi Shanks di manga One Piece Special Chapter 4 Billion. Dalam cerita tersebut, seorang anak buahnya Roger berkata, "Kita bahkan juga berhasil membawa semua harta karun mereka."
Kata juga yang dipakai dalam kalimat ini mengisyaratkan bahwa harta jarahan yang kelompok Roger dapatkan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Jadi selain harta karun milik para Tanryubito yang sudah mereka ambil, kelompok Roger juga mendapatkan harta jarahan dari kelompok lain. Yang kuat dugaan adalah kelompoknya Rocks. Siapa sangka di dalam salah satu peti harta karun yang mereka jarah dari kelompok bajak laut Rocks itu ternyata berisi bayi Shanks yang Rocks sembunyikan tadi. Pertanyaannya sekarang, siapa kira-kira yang sudah tahu kalau Shanks adalah seorang penyandang nama D? Saya pikir hanya Vigarland Garling saja yang mungkin sudah menyadarinya. Atau kalau memang ada orang lain yang tahu, mungkin dia adalah salah satu anaknya Vigarland Garling yang satu ayah beda ibu dengan Shanks, yang menganggap Shanks sebagai sosok yang ingin dia kalahkan. Dan bukan tidak mungkin jika sosok misterius yang muncul di ending manga One Piece chapter 1121 kemarin adalah dia. Saya pribadi malah lebih penasaran, apa sih rahasia Saint Vigarland Garling sampai kuat melakukan tanam paksa kepada banyak wanita? Jangan-jangan dia selalu minum secangkir G-Max Coffee setiap kali mau melakukan aktivitas tanam paksa. Jadi kalau pengen kuat kayak Saint Vigarland Garling juga, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.